Halo kawan-kawan semua, semangat pagi. Ketemu lagi dengan saya di channel Deko TV. Nah, hari ini kita akan membahas proses pembagian order untuk pekerjaan pasang baru. Nah, bagaimana aja tahapan-tahapannya, apa yang harus dipersiapkan? Simak video berikut ini. Semangat pagi! 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 Oke kawan-kawan, untuk rutinitas pagi kita di kantor itu untuk order pasang baru aircon. Nah, itu kita nanti monitoring menggunakan aplikasi internal kita gitu. Jadi nanti orderan-orderan yang masuk, nah itu kita monitor setiap pagi itu di aplikasi. Nah, ini untuk orderan yang sudah masuk ini itu adalah pelanggan-pelanggan yang sudah melakukan pendaftaran dan sudah melakukan pembayaran. Nah, jadi pelanggan yang mendaftar tapi dia belum melakukan pembayaran, nah itu ordernya belum keluar. Nah, tapi kalau misalkan dia udah mendaftar, kemudian melakukan pembayaran, nah itu order keluar. Nah, order yang sudah keluar tersebut yang kita akan infokan ke teknisi untuk dieksekusi. Nah, itu tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan oleh teknisi. Itu pertama, si teknisi pagi harus mempersiapkan segala kebutuhan kerjanya. Nah, mulai dari alat-alat kerja seperti tangga, kemudian splicer, kemudian ONT atau routernya. Nah, itu mereka harus dipersiapkan dari pagi. Nah, kemudian mereka harus melihat posisi order ataupun WO yang sudah dibagi. Jadi, pagi mereka mengambil pelanggan, kemudian memastikan posisi rumah pelanggan, kemudian meminta share log foto rumah untuk memudahkan teknisi menuju ke rumah pelanggan. Nah, nanti dari situ baru mereka bisa berangkat ke lapangan gitu. Nah, terkadang juga ada pelanggan yang mungkin posisi tidak ada di rumah. Nah, itu nanti si teknisi akan reschedule ulang ke pelanggan untuk kunjungannya gitu. Kemudian apabila ada kendala, nah terkadang pelanggan ditelepon nomor HP-nya tidak aktif atau nomor HP-nya salah. Nah, ini nanti prosesnya WO-nya atau ordernya akan dikembalikan lagi ke aircon untuk dimintai nomor handphonenya yang valid. Itu bisa ke marketing atau ke bagian inputernya. Nah, itu untuk yang kendala. Kemudian kalau untuk yang pending, ya ini juga akan di reschedule. Misalkan ada pelanggan yang lagi luar kota, nah ini akan di reschedule sesuai dengan waktu ataupun kapan si pelanggan ini bisa gitu. Oke, masuk ke tahapan berikutnya. Setelah kontak personnya dihubungi, kemudian titik koordinatnya udah didapat, nah si teknisi meluncur ke lokasi, melakukan survei. Nah, si teknisi melakukan survei itu ke lapangan, itu untuk menentukan berapa jauh atau bisa apa tidak bisanya order itu dikerjakan atau ditarik. Nah, itu teknisi harus melakukan survei ke lapangan. Nah, memastikan jarak atau ketersediaan jaringan ataupun ketersediaan tiang itu ready di lokasi. Nah, jadi si teknisi harus mengukur jarak. Nah, kita untuk di aircon itu maksimal penarikan itu sekitar 350 meter maksimal. Itu dari titik ODP ke rumah pelanggan. Jadi, kalau udah lewat dari 350 meter, nah itu order tidak bisa ditarik. Kemudian, si teknisi harus memastikan ketersediaan jalur. Ada nggak jalur ya? Jadi ada pun ODP tapi jalurnya nggak ada, nah itu otomatis orderan tidak bisa dikerjakan. Nah, jadi terkendala juga. Nah, jadi si teknisi harus mensurvei ready apa tidaknya jaringan ini ditarik. Oke, kemudian setelah hasil survei ternyata itu bisa, ya berarti si teknisi langsung eksekusi. Nah, kalau itu tidak bisa karena kendala yang disebutkan tadi di awal, nah berarti itu order dikembalikan. Dan kemudian si pelanggan akan refund, dikembalikan lagi uang pendaftarannya. Nah, kemudian jika itu bisa, si teknisi langsung proses penarikan sampai di rumah pelanggan. Nah, setelah proses penarikan sampai selesai, kemudian sampai ke proses aktivasi dan internetnya jalan. Setelah internetnya jalan, proses aktivasi selesai, nah si teknisi nanti akan memberikan sosialisasi ke pelanggan itu bagaimana cara mengganti password WiFi di rumah. Kalian melakukan tes internetnya yang sudah diaktifasi. Nah, kemudian garansi dari teknisi ke pelanggan itu pasca pasang baru itu adalah 14 hari kerja, dan apabila ada kendala atau permasalahan, nah itu si pelanggan langsung bisa menghubungi ke teknisi. Mungkin kalau untuk tahapan-tahapan pemasangan secara garis besar itu yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi kalau untuk kendala-kendala di lapangan itu banyak yang dialami di lapangan itu seperti di ODP itu sudah full. ODP itu sudah full, tibanya di titik pemasangan panel. Kalau istilahnya kalau di kami namanya FAT, Fiber Access Terminal, atau di provider sebelah itu namanya ODP, Optical Distribution Panel. Nah, itu sama aja.
bendanya itu juga. Nah, jadi FAT itu sudah penuh. Nah, apabila FAT ini sudah penuh, itu biasanya kita coba cari pelanggan-pelanggan yang udah berhenti berlangganan. Nah, kalau misalkan ada ketemu pelanggan yang udah berhenti berlangganan, itu portnya bisa kita pakai. Tapi kalau memang ternyata di FAT itu sudah penuh, otomatis itu ordernya tidak bisa dilanjut. Kemudian kendala yang kedua itu tidak tersedianya tiang. Nah, ini yang mungkin jadi pertanyaan lah. Terus yang rumah-rumah warga di situ listriknya dari mana ngambilnya gitu? Tiang nggak ada gitu. Nah, kebanyakan itu biasanya yang di perumahan gang atau perumahan-perumahan yang sekarang ini banyak itu kabel listriknya itu numpang dari atap ke atap gitu. Nah, di paralel dari atap ke atap. Nah, jadi pertanyaan, apakah untuk Iconet tidak bisa dibuat seperti itu juga? Bisa, sebenarnya bisa. Cuman tidak spek, tidak sesuai dengan SOP. Karena kalau kabel listrik, dia bisa diparalel dari satu rumah ke rumah yang sebelahnya. Sementara kalau Icon, dia narik harus dari panel. Nah, bayangkan kalau misalkan kita ngikut jalur yang tidak ada tiang, kemudian kita ikatkan di atas rumah warga, mengikuti jalur kabel listrik, nah otomatis ini estetikanya bakal merusak penampilan rumah warga yang lain gitu. Karena kita harus numpangin sekian banyak kabel. Kalau 10 orang yang kita pasang di jalur perumahan yang nggak ada tiang tadi, nah otomatis bakal 10 kabel yang kita tarik di atas rumah warga. Itu pertama. Kedua, apabila terjadi gangguan, nah kita harus manjat lagi nih ke atap rumah warga yang tadi ditumpangin kabelnya. Nah, itu dari segi estetikanya, jadi itu yang tadi saya maksud tidak spek, tidak dengan SOP. Nah, seharusnya kabel fiber optik ini harus melewati tiang. Apabila di kemudian hari timbul gangguan, kita nggak perlu lagi manjat-manjat ke atap rumah warga gitu. Sementara yang masang itu bukan warga itu, warga yang lain gitu. Nah, kadang-kadang itu yang membuat jadi sengketa di kemudian hari. Nah, jadi takutnya atapnya rusak, bocor, ya kan, karena dipanjat-panjat sama teknisi gitu. Nah, itu kendala yang kedua. Yang kendala yang ketiga itu tadi batas tarikan sudah jauh, udah lebih dari 350 meter. Nah, sebenarnya bisa ditarik sampai 500 meter pun bisa. Cuman semakin panjang tarikannya, itu semakin rentan terhadap gangguan. Nah, makanya dibuat standar bahwasanya batas menarikan 350 meter. Sehingga apabila di kemudian hari si pelanggan timbul gangguan, nah tim gangguan itu tidak akan lama melakukan proses pengecekannya gitu. Nah, apabila tarikannya jauh, nah ini banyak memakan waktu. Nah, kemudian hasilnya pun tidak akan maksimal. Nah, si pelanggan pun akhirnya mengeluh terus gitu. Kenapa ke internetnya gangguan? Kenapa internet saya lambat? Ya, karena itu tadi batas tarikannya udah melewati. Nah, jadi itulah kendala-kendala yang umumnya kita hadapi di lapangan gitu. Jadi kendala FAT full atau ODP-nya full udah penuh, tidak ada lagi FAT atau ODP alternatif. Kedua, tidak adanya tiang untuk jalur penarikan kabel. Yang ketiga, kendala jarak. Nah, jarak yang udah melewati dari standar penarikan. Nah, 3 kendala inilah yang menyebabkan terkadang proses eksekusi order WO yang sudah diberikan itu jadi tidak bisa dieksekusi atau jadi terkendala. Dan akhirnya order ini dikembalikan dan Icon akan melakukan refund ataupun pengembalian dana itu selama 40 hari kerja. Mungkin kalau di lapangan seperti itu kendala yang dihadapi. Untuk order sendiri itu bervariasi setiap harinya. Kalau untuk normalnya itu rata-rata order yang masuk, kalau keseluruhan itu bisa sampai ratusan order, bisa sampai 110 pemasangan atau 120 pemasangan per hari. Nah, kemudian dari 110 order ini itu dibagikanlah ke mitra-mitra kerja yang ada di Icon. Nah, sebagai contoh itu di satu mitra itu, kalau di mitra yang kita berjalan sekarang ini, itu satu hari itu kita bisa mengeksekusi 30 order. Tapi order ini akan dibagi menyesuaikan dengan tim yang ready gitu. Nah, cuman rata-rata order masuk per hari itu di Icon itu untuk pelanggan yang mendaftar itu sekitar 110 atau 120 order. Nah, ini yang dibagi ke mitra-mitra yang timnya ready. Nah, mungkin itu gambarannya kawan-kawan. Oke, kalau untuk tim teknik kita, tim yang ready itu kita udah jalan 10 tim. Nah, 10 tim ini dengan estimasi target per tim itu 4 order per hari. 4 order per hari itu dengan estimasi waktu mereka harus bisa menyelesaikan 4 order ini sebelum maghrib. Jadi, sore itu udah clear semuanya 4 order. Jadi kalau satu tim itu megang 4 order, nah kali 10 tim berarti satu hari itu tim bisa menjalankan atau melakukan eksekusi WO ataupun SPA, surat perintah privasi, itu sekitar 40 WO atau 40 SPA atau 40 order. Nah, gitu kawan-kawan. Tapi kembali lagi, keberhasilan eksekusi ini ya tergantung dengan situasi di lapangan. Nah, kalau itu tidak ada kendala yang berarti itu bisa dieksekusi semua. Nah, gitu. Jadi ya, kalau memang tidak ada yang bisa dieksekusi, ya seperti yang di awal saya sampaikan tadi, 3 kendala tadi yang menyebabkan dia tidak bisa dieksekusi.
dan akhirnya si pelanggan akan dikembalikan uang pendaftarannya. Oke kawan-kawan, demikianlah tahapan-tahapan penanganan WO pasang baru di Econet. Nah, sudah saya jelaskan tadi semua. Jika ada pertanyaan dari kawan-kawan tentang bagaimana cara melakukan registrasi Econet, kemudian berapa biaya pasang Econet, kemudian promo bulanannya, kawan-kawan bisa tulis di kolom komentar. Atau kawan-kawan bisa langsung download aplikasi PLN Mobile atau kunjungi kantor Icon terdekat di wilayah kawan-kawan semua. Oke, akhir kata kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.